Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ana dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang miskonsepsi sains. Miskonsepsi sains ya. Miskonsepsi berasal dari kata mis dan konsepsi. Apa itu konsepsi? Ya. Konsepsi sendiri berasal dari kata konsep. Nah, jadi konsep itu adalah sebuah ide atau abstraksi dari suatu objek, kejadian, ataupun fenomena yang mempunyai atribut pada umumnya. Konsep itu juga memiliki 5 elemen. Yang pertama adalah nama atau label, yang kedua adalah definisi, yang ketiga adalah atribut, yang keempat adalah contoh, dan yang kelima adalah nilai. Ya. Contohnya konsep yaitu burung. Burung mengapa disebut sebuah konsep? Mari kita breakdown bersama-sama. Ya. Jadi apakah burung itu mempunyai 5 elemen yang tadi dimaksud? Yang pertama, burung mempunyai nama. Nama konsepnya adalah burung. Ya. Yang kedua, burung mempunyai definisi. Definisinya yaitu seekor hewan yang memiliki bulu. Tuh. Yang ketiga, burung mempunyai atribut atau ciri spesifik, yaitu bulu sendiri. Ya. Yang keempat, burung mempunyai contoh. Contohnya adalah ayam, itik, atau angsa. Dan yang kelima, burung mempunyai nilai. Nah, jadi burung itu mempunyai suara, nah itu adalah sebuah nilai. Nah, karena mempunyai 5 elemen, maka burung itu disebut sebagai sebuah konsep. Setelah kita tahu bahwa konsep itu ada 5 elemen, kita akan mengetahui apa itu sebenarnya konsepsi. Ya. Jadi konsep tadi adalah sebuah abstraksi jadi suatu objek. Jadi itu lebih sifatnya objektif. Kalau konsepsi itu lebih mengarah pada pemahaman seseorang yang sifatnya lebih subjektif. Itu konsepsi. Ya. Kemudian masuk pada prakonsepsi. Prakonsepsi itu merupakan sebuah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sehari-hari. Prakonsepsi sifatnya belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Sehingga kalau ini nanti akan dibuktikan, maka kita akan mengetahui apakah kita akan mengalami miskonsepsi atau tidak. Sehingga apa itu miskonsepsi? Ya, miskonsepsi adalah sebuah pemahaman dari seorang pembelajar yang berbeda dengan pemahaman yang diutarakan oleh para ilmuwan. Jadi miskonsepsi itu ada kesenjangan antara pemahaman yang dimiliki oleh seseorang dengan konsepsi yang telah dijabarkan oleh para ilmuwan. Ya. Kemudian fakta terkait miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi itu bisa terjadi oleh siapapun. Ya, baik oleh guru, dosen, mahasiswa ataupun siswa, bahkan peneliti. Yang kedua, miskonsepsi ketika sudah dibenahi, maka pada suatu saat akan bisa muncul kembali. Ya. Kemudian, apa penyebab dari miskonsepsi? Ya, penyebab miskonsepsi yang pertama adalah siswa sendiri. Jadi siswa dalam intuisinya itu bisa menjadi penyebab timbulnya miskonsepsi. Ya, kemudian siswa di dalam lingkungan sehari-harinya juga bisa menjadi sumber penyebab miskonsepsi. Yang kedua, guru. Nah, guru yang tidak memahami materi akan bisa menyebabkan miskonsepsi bagi siswanya, terutama bagi siswa SD. Ya. Jadi guru yang kadang bukan dari lulusan pada materi yang disampaikan, ya misalnya yang akan disampaikan adalah IPA, biasanya kalau guru tidak memahami materi-materi keIPA-an atau bukan lulusan dari keIPA-an, maka bisa menyebabkan munculnya miskonsepsi pada
siswanya. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi bisa disebabkan karena buku teks. Ya, jadi buku teks yang menuliskan informasi yang tidak utuh, yang menuliskan informasi yang salah konsep. Nah, ketika buku itu akan digunakan oleh para praktisi pendidikan, termasuk guru, ya, dan siswa, maka itu akan berpeluang besar menimbulkan terjadinya miskonsepsi baik pada guru sendiri yang akan mengajarkan materi ke siswa maupun pada siswa. Apalagi dalam hal ini siswa tidak didampingi oleh siapapun dalam menggunakan buku tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, penyebab timbulnya miskonsepsi adalah cara mengajar guru. Jadi guru yang membawakan materi dengan metode, model, atau pendekatan yang tidak sesuai dengan karakteristik materi, maka itu juga akan menimbulkan terjadinya miskonsepsi. Ya, jadi misalnya ini harus diajarkan dengan cara praktikum, harus inquiry, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, ini juga akan berpeluang menimbulkan miskonsepsi. Karena apa? Karena cara penyampaian guru ini akan mempengaruhi bagaimana siswa itu memahami materi tersebut. Dan yang terakhir adalah konteks. Ya. Konteks. Misalnya siswa itu ketika berinteraksi dengan keluarganya, ya, jadi itu konteks-konteks dalam berinteraksi sehari-hari, termasuk dalam melihat televisi, tontonan Upin Ipin misalnya, ketika di situ kebetulan ada konsep tentang IPA yang kemudian tidak didampingi, nah itu juga akan berpeluang besar menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada siswa tersebut. Miskonsepsi dapat dideteksi pada seorang siswa melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan wawancara mendalam. Jadi wawancara mendalam ini pun bisa dikombinasikan melalui praktikum. Ya. Jadi contohnya guru menyajikan sebuah praktikum, kemudian guru bertanya secara mendalam kepada siswa tentang apa yang diamati, kemudian apa yang dipahami, baru nanti pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru untuk mengetahui apakah siswa itu ada miskonsepsi atau tidak. Yang kedua, yaitu dengan cara tes. Ya, tes ini bentuknya beraneka macam. Ya. Yang pertama, tes dengan bentuk multiple choice biasa atau option A, B, C, D, gitu ya. Namun option itu menimbulkan beberapa kelemahan sehingga masih sulit untuk dideteksi apakah siswa itu mengalami miskonsepsi. Sehingga ada modifikasi untuk tes yang dimaksud, yaitu ada 2-tier multiple choice atau 3 ataupun 4-tier multiple choice. Jadi multiple choice yang biasa kemudian ditambahkan pada tier yang kedua. Contohnya untuk mengetahui seberapa besar keyakinan siswa dalam menjawab, apakah yakin atau tidak yakin. Itu kalau 2-tier. Kalau 3-tier berarti bisa ditambahkan lagi. Ya, jadi yang tier pertama itu adalah menyajikan konsep yang mau ditanyakan. Tier kedua adalah alasan mengapa memilih konsep tersebut, dan tier ketiga adalah seberapa besar keyakinan dalam memilih di tier 1 ataupun tier kedua. Kalau yang 4-tier multiple choice nanti bisa dimodifikasi lagi, tiernya bisa ditambah terkait mengapa alasan memilih jawaban tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan peta konsep. Ya, jadi peta konsep ini nanti siswa disediakan sebuah kertas kosong ataupun kertas yang sudah ada tampilan mapnya. Tinggal siswa bisa mengisikan konsep-konsep yang diminta sesuai dengan wacana ataupun pertanyaan yang disajikan oleh guru. Itu 3 contoh untuk mendeteksi miskonsepsi. Miskonsepsi dapat direduksi dengan menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu
Conceptual Change Model, atau lebih sering disingkat dengan CCM. CCM ini ada 6 langkah. Yang pertama adalah commit to an outcome, yang kedua adalah expose belief, yang ketiga adalah confront belief, yang keempat adalah accommodate the concept, yang kelima adalah extend the concept, dan yang terakhir adalah go beyond. Pada intinya 6 tahap itu bisa kita ambil langkah inti. Yang pertama adalah prediksi. Jadi siswa disuruh memprediksi. Yang kedua adalah siswa diharapkan bisa mengemukakan idenya baik di forum kecil maupun forum besar. Kemudian dari ide tersebut bisa dibuktikan melalui percobaan, dan apa yang dilihat dalam percobaan itu kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga CCM ini kegiatan utamanya bisa kita ambil kesimpulan ada kegiatan prediksi ibu kasih. Jadi yang pertama prediksi, yang kedua adalah mengemukakan ide, yang ketiga adalah buktikan, yang keempat adalah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan terkait miskonsepsi sains. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Ana undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.